Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Bagus Prasetyo, NIM 044. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu resume bab 12 dan bab 13. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bab 12, yaitu pengukuran penskalaan reliabilitas dan validitas. 4 jenis skala. Skala adalah alat atau mekanisme yang membedakan individu tentang bagaimana mereka berbeda satu sama lain pada variabel yang menarik untuk penelitian. Ada 4 jenis skala dasar, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tingkat kecanggihan di mana timbangan disetel dengan baik meningkat secara progresif saat kita berpindah dari skala nominal ke skala rasio. Dengan skala yang lebih kuat, analisis data yang semakin canggih dapat dilakukan, namun variabel tentu memberikan kemudahan lebih besar untuk penskalaan yang lebih kuat daripada yang lain. Skala nominal. Skala nominal adalah skala yang memungkinkan peneliti untuk menetapkan subjek ke dalam kategori atau kelompok tertentu. Dengan demikian, skala nominal mengkategorikan individu atau objek ke dalam kelompok yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif. Informasi yang dapat dihasilkan dari penskalaan nominal adalah perhitungan persentase atau frekuensi laki-laki dan perempuan dalam sampel responden. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal membantu peneliti untuk menentukan persentase responden yang mempertimbangkan interaksi dengan orang lain sebagai yang paling penting. Mereka yang menganggap menggunakan sejumlah keterampilan yang berbeda sebagai yang paling penting, dan seterusnya. Skala ordinal memberikan lebih banyak informasi daripada skala nominal. Kekurangan ini diatasi dengan skala interval. Kemudian yang ketiga, skala interval. Dalam skala interval, jarak yang sama secara numerik pada skala mewakili nilai yang sama dalam karakteristik yang diukur. Skala interval memungkinkan kita untuk membandingkan perbedaan antara objek. Perbedaan antara dua nilai pada skala identik dengan perbedaan antara dua nilai skala tetangga lainnya. Skala interval kemudian menyentuh perbedaan urutan dan kesetaraan besarnya perbedaan dalam variabel. Dengan demikian, ini adalah skala yang lebih kuat daripada skala nominal dan ordinal, dan memiliki main aritmatika untuk ukuran tendensi sentralnya. Ukuran dispersensinya adalah jangkauan, standar deviasi, dan varian. Dan yang terakhir, skala rasio. Skala rasio mengatasi kelemahan titik asal bit error dari skala interval, karena memiliki titik nol mutlak atau berlawanan dengan sebarang yang merupakan titik pengukuran yang berarti. Dengan demikian, skala rasio tidak hanya mengukur besarnya perbedaan antara titik pada skala, tetapi juga mengukur proporsi perbedaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Manita Ramadhani Pertiwi, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ordinal atau interval. Skala Likert adalah cara yang umum digunakan untuk mengukur pendapatan dan sikap. Mereka mengukur sejauh mana peserta setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan. Beberapa orang berpendapat bahwa skala Likert bersifat ordinal. 4 skala yang dapat diterapkan untuk mengukur variabel adalah skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal menyoroti perbedaan dengan mengklarifikasikan objek-objek tertentu. Tidak hanya memberikan peringkat, tetapi juga memberikan kata informasi tentang besarnya perbedaan dalam variabel. Skala rasio menunjukkan tidak hanya besarnya perbedaan, tetapi juga proporsinya. Yang selanjutnya yaitu peringkat skala. Yang pertama itu skala dikotomi, yang kedua skala kategori, yang ketiga skala diferensial semantik,
Yang keempat itu skala numerik, yang kelima skala penilaian terperinci, yang keenam skala Likert, dan yang ketujuh skala penilaian jumlah tetap atau konstan. Yang kedelapan itu skala Stapel, yang kesembilan itu skala peringkat grafis, dan yang 10 skala konsensus. Yang selanjutnya skala peringkat. Perbandingan berpasangan. Skala perbandingan berpasangan digunakan ketika di antara sejumlah objek kecil responder di mata untuk memilih di antara dua objek sekaligus. Ini membantu menilai preferensi semakin banyak jumlah objek. Pilihan paksa. Pilihan paksa memungkinkan responden untuk membuat peringkat objek relatif satu sama lainnya. Yang selanjutnya skala komparatif. Skala komparatif memberikan tolak ukur atau titik acuan untuk menilai sikap terhadap objek pariwisata atau situasi saat ini yang diteliti. Skala penelitian digunakan untuk mengukur sebagian besar konsep perilaku. Dan selanjutnya yaitu dimensi skala internasional. Terlepas dari kepekaan terhadap definisi operasional konsep dalam budaya lain, saya, Devani Setia Ramadhani, NIM 1910411046. Di sini saya akan melanjutkan membacakan materi. Kebaikan ukuran. Yang pertama, analisis barang. Analisis barang dilakukan untuk melihat apakah barang-barang dalam instrumen tersebut layak atau tidak. Setiap item diperiksa kemampuannya untuk membedakan antara mata pelajaran yang skor totalnya tinggi dan yang skornya rendah. Yang kedua, validitas. Istilah validitas internal dan validitas eksternal dalam konteks desain eksperimental. Artinya, kita akan prihatin tentang masalah keaslian hubungan sebab akibat atau validitas internal dan generalisasi mereka ke lingkungan eksternal atau validitas eksternal. Yang ketiga, keandalan. Keandalan pengukuran menunjukkan sejauh mana tanpa bias atau bebas kesalahan, dan karenanya memastikan pengukuran untuk konsisten sepanjang waktu dan di berbagai item dalam instrumen. Selanjutnya, skala pengukuran reflektif versus formatif. Apa itu skala reflektif? Dalam skala reflektif, item atau semuanya diharapkan berkorelasi. Berbeda dengan item yang digunakan dalam skala formatif. Dibahas selanjutnya. Setiap item dalam skala reflektif diasumsikan memiliki dasar yang sama atau konstruk yang mendasari minat. Apa yang dimaksud dengan skala formatif dan mengapa item dari skala formatif tidak selalu terkait? Skala formatif digunakan ketika suatu konstruk dipandang sebagai kombinasi penjelas dari indikator-indikatornya. Fornell 1987, Fornell dan Boxten 1982. Skala yang berisi item-item belum tentu berhubungan disebut skala formatif. Bab 13, sampling. Populasi, elemen, sampel, sampling unit, dan subjek. Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang ingin peneliti selidiki. Ini adalah sekelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang peneliti ingin membuat kesimpulan berdasarkan statistik sampel. Elemen. Sebuah elemen adalah anggota tunggal dari populasi. Jika 1000 pekerja kerah biru di organisasi tertentu kebetulan menjadi populasi yang menarik bagi seorang peneliti, setiap pekerja kerah biru di dalamnya adalah sebuah elemen. Sampel adalah bagian dari populasi. Ini terdiri dari beberapa anggota yang dipilih darinya. Dengan kata lain, beberapa, tetapi tidak semua, elemen populasi membentuk sampel. Unit pengambilan sampel. Unit sampel adalah elemen atau sekumpulan elemen yang tersedia untuk dipilih dalam beberapa tahap proses sampling. Subjek adalah anggota tunggal dari sampel, sama seperti elemen adalah anggota tunggal dari populasi. Jika 200 anggota dari total populasi 1000 pekerja kerah biru membentuk sampel untuk penelitian, maka setiap pekerja kerah biru dalam sampel adalah subjek. Saya Devana Setia Ramadhani, NIM 1910411047,
akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu contoh data dan nilai populasi. Yang pertama, parameter. Karakteristik populasi seperti rata-rata populasi, standar deviasi populasi, dan varians populasi disebut sebagai parameternya. Kecenderungan pusat, dispersi, dan statistik lain dalam sampel yang menarik untuk penelitian diperlakukan sebagai perkiraan kecenderungan pusat, dispersi, dan parameter lain dari populasi. Yang kedua, keterwakilan sampel. Kebutuhan untuk memilih sampel yang tepat untuk penelitian tidak dapat terlalu ditekankan. Kita tahu bahwa sampel jarang menjadi replika yang tepat dari populasi dari mana sampel itu diambil. Yang ketiga, normalitas distribusi. Atribut atau karakteristik populasi umumnya berdistribusi normal. Misalnya ketika atribut seperti tinggi dan berat dipertimbangkan, kebanyakan orang akan mengelompok di sekitar rata-rata, hanya menyisakan sejumlah kecil di ekstrim yang sangat tinggi atau sangat pendek, sangat berat atau sangat ringan, dan seterusnya. Selanjutnya, proses pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen yang tepat dari populasi, sehingga studi sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya memungkinkan kita untuk menggeneralisasi sifat tersebut ke elemen populasi. Langkah-langkah utama dalam pengambilan sampel meliputi: yang pertama, tentukan populasi; yang kedua, tentukan kerangka sampel; yang ketiga, menentukan desain sampling; yang keempat, tentukan ukuran sampel yang sesuai; dan yang kelima, jalankan proses pengambilan sampel. Selanjutnya, penjelasan dari langkah-langkah utama dalam pengambilan sampel. Yang pertama, mendefinisikan populasi. Pengambilan sampel dimulai dengan mendefinisikan populasi sasaran secara tepat. Yang kedua, menentukan kerangka sampel. Kerangka sampel adalah representasi atau fisik dari semua elemen dalam populasi tempat sampel diambil. Yang ketiga, menentukan desain sampling. Dalam sampling probabilitas, elemen dalam populasi memiliki beberapa peluang dalam pengambilan sampel. Non-probabilitas, elemen tidak memiliki peluang. Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Keputusan tentang seberapa besar ukuran sampel seharusnya bisa menjadi keputusan yang sangat sulit. Yang terakhir, yang kelima, melaksanakan proses pengambilan sampel. Mengilustrasikan bagaimana pada tahap akhir proses pengambilan sampel. Selanjutnya, sampel probabilitas. Pengambilan sampel acak tidak terbatas atau sederhana. Dalam desain sampel, probabilitas tak terbatas lebih dikenal sebagai sampel acak sederhana. Setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk dipilih sebagai subjek. Rancangan pengambilan sampel ini, yang dikenal sebagai pengambilan sampel acak sederhana, memiliki bias yang paling kecil dan menawarkan kemungkinan yang paling dapat digeneralisasikan. Selanjutnya, pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks. Sebagai alternatif dari desain sampling acak sederhana, beberapa desain sampling probabilitas kompleks atau probabilitas terbatas dapat digunakan. Efisiensi ditingkatkan karena lebih banyak informasi dapat diperoleh untuk ukuran sampel yang diberikan menggunakan beberapa prosedur pengambilan sampel probabilitas yang kompleks daripada desain pengambilan sampel acak sederhana. Nama saya Ahmad Rifki Hamdani, NIM 048. Di sini saya akan melanjutkan materi sampling sistematis. Desain sampling sistematis melibatkan pengambilan setiap elemen ke N dalam populasi dimulai dengan elemen yang dipilih secara acak dan N. Sampling acak berlapis melibatkan proses stratifikasi atau segregasi diikuti dengan pemilihan subjek secara acak dari setiap strata. Sampling cluster. Sampel cluster adalah sampel yang dikumpulkan dalam kelompok atau potongan elemen yang idealnya merupakan kumpulan elemen yang alami dalam populasi. Sampling ganda. Rencana ini digunakan ketika informasi lebih lanjut diperlukan dari subset kelompok dari mana beberapa informasi telah dikumpulkan untuk studi yang sama. Tinjauan desain sampling probabilitas. Ada dua rencana sampling probabilitas dasar: sampling acak tidak terbatas atau sederhana, dan rencana sampling probabilitas terbatas atau kompleks. Dalam rancangan sampel acak sederhana, setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk dipilih sebagai subjek. Desain pengambilan sampel sistematis memiliki bahaya bawaan dari kemungkinan bias sistematis. Sampel non-probabilitas.
Pengambilan sampel yang nyaman. Seperti namanya, pengambilan sampel yang nyaman mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang tersedia untuk menyediakannya. Sampel yang nyaman paling sering digunakan selama fase eksplorasi proyek penelitian dan mungkin merupakan cara terbaik untuk mendapatkan beberapa informasi dasar dengan cepat dan efisien. Pengambilan sampel dengan tujuan. Pengambilan sampel di sini terbatas pada tipe orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka satu-satunya untuk memilikinya atau mereka sesuai dengan beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Pengambilan sampel keputusan. Pengambilan sampel penilaian melibatkan pihak subjek yang ditempatkan paling menguntungkan atau dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan. Sampling kuota. Memastikan bahwa kelompok tertentu terwakili secara memadai dalam penelitian melalui penetapan kuota. Umumnya kuota yang ditetapkan untuk setiap subkelompok didasarkan pada jumlah total setiap kelompok dan populasi. Contoh kapan desain sampling tertentu tepat. Pengambilan sampel acak sederhana. Rencana pengambilan sampel ini paling baik bila generalisasi temuan ke seluruh populasi adalah tujuan utama peneliti. Pengambilan sampel acak bertingkat. Rancangan sampling ini yang paling efisien merupakan pilihan yang baik ketika informasi yang berbeda diperlukan mengenai berbagai strata dalam populasi. Pengambilan sampel sistematis. Jika kerangka sampel besar dan daftar elemen tersedia dengan mudah di situ tempat atau seperti di direktori telepon, daftar gaji perusahaan, daftar kamar dagang, dan lain-lain, maka prosedur pengambilan sampel sistematis akan menawarkan keuntungan. Pengambilan sampel klaster. Rancangan pengambilan sampel paling berguna ketika suatu kelompok heterogen akan dipelajari pada satu waktu. Pengambilan sampel area. Pengambilan sampel area paling cocok ketika tujuan penelitian terbatas pada lokasi atau area tertentu. Pengambilan sampel ganda. Desain ini memberikan informasi tambahan dengan pengeluaran tambahan yang minimal. Pengambilan sampel yang aman. Desain non-probabilitas ini yang tidak dapat digeneralisasikan sama sekali. Kadang-kadang digunakan untuk memperoleh beberapa informasi cepat untuk mendapatkan perasaan terhadap fenomena atau variabel yang diinginkan. Pengambilan sampel penilaian. Satu jenis pengambilan sampel purposive. Desain pengambilan sampel penilaian digunakan di mana pengumpulan input informasi khusus pada area topik yang diteliti sangat penting, dan penggunaan desain pengambilan sampel lain tidak akan menawarkan peluang. Sampel kuota. Tipe kedua dari purposive sampling. Desain sampling ini memungkinkan dimasukkannya semua kelompok dalam sistem yang diteliti. Akibatnya seperti yang dapat dilihat dari diskusi tentang desain pengambilan sampel, sejauh ini keputusan desain mana yang digunakan bergantung pada banyak faktor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Jovan Kadista, NIM 19104111049. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah presisi dan kepercayaan diri dalam menentukan ukuran sampel. Presisi mengacu pada seberapa dekat pemikiran kami dengan karakteristik populasi yang sebenarnya. Yang kedua adalah keyakinan, menunjukkan seberapa yakin kita bahwa perkiraan kita akan benar-benar berlaku untuk populasi. Data sampel, presisi, dan keyakinan dalam sebuah estimasi. Ketepatan dan kepercayaan diri merupakan isu penting dalam pengambilan sampel karena digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan. Trade-off antara keyakinan dan presisi penting bagi seorang peneliti untuk mempertimbangkan setidaknya 4 aspek saat membuat sebuah keputusan tentang ukuran sampel yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Contoh data dan pengujian hipotesis. Prosedur untuk pengujian ini menggabungkan informasi yang sama seperti dalam estimasi interval, tetapi tujuan dibalik kedua metode tersebut agak berbeda. Yang selanjutnya ukuran sampel. Menentukan ukuran sampel dan kesalahan tipe 2, artinya kami akan meminta temuan penelitian kami padahal sebenarnya kami harus menolaknya. Signifikansi statistik dan praktis perlu dipertimbangkan, bahkan dengan ukuran sampel yang sesuai, apakah signifikansi statistik lebih relevan daripada signifikansi praktis.
Kemudian efisiensi dalam pengambilan sampel. Efisiensi dalam pengambilan sampel dicapai ketika untuk tingkat presisi tertentu, ukuran sampel dapat dikurangi ataupun ukuran sampel tertentu tingkat presisi dapat ditingkatkan. Yang selanjutnya adalah sampling sebagai terkait studi kualitatif. Pengambilan sampel untuk penelitian kualitatif sama pentingnya dengan pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel kualitatif dimulai dengan menentukan populasi sasaran secara tepat. Sebagai teknik pengambilan sampel, penelitian kualitatif umumnya menggunakan non-probability sampling karena tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan statistik. Kemudian implikasi manajerial, kesadaran desain sampling dan ukuran sampel membantu manajer untuk memahami mengapa metode sampling tertentu digunakan oleh seorang peneliti. Hal ini memungkinkan manajer untuk memahami resiko yang mereka ambil dalam menerapkan sebuah perubahan. Saat membaca laporan penelitian, pengetahuan ini juga membantu manajer untuk menilai generalisasi temuan dan menganalisis implikasi dari mencoba rekomendasi yang dibuat di dalamnya dalam sistem mereka sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.